ketika kita udah memutuskan bahwa kita itu buat jadi aktivis, kita memutuskan buat belajar Al-Quran, kita misalnya buat jadi hafiz, emang pada akhirnya mungkin akan ada waktu kita yang tersita. Memang mungkin pada akhirnya kita akan jadi lebih capek dibandingkan teman-teman yang lain. Tapi emang itu konsekuensinya kan, kalau kata Uncle Ben kan, with great powers comes great responsibility loh. Jadi dengan adanya kita tuh semakin banyak amanah, semakin banyak tugas kita, ya berarti otomatis tanggung jawab kita juga harus lebih itu loh. Jadi jangan sampai beralasan, jangan sampai menjadikan alasan kesibukan kita dengan Al-Quran itu adalah membuat kita jadi lalai dengan tugas-tugas kita yang lainnya gitu. Terus ini aku dulu pernah dapat pesan dari ustadku, Ustaz Syahabuddin Abdul Mu'aiz, bahwa kalau misalnya kamu pengen jadi orang yang keren, pengen mendapatkan A, B, C, D, pengen akselerasi dalam hidupmu buat jadi orang keren tadi, buat jadi sukses, kamu berarti harus berdekat-dekat atau berakrab-akrab dengan Al-Quran. Dulu pas aku di pesantren aku bingung, ini apaan sih maksudnya beliau tuh, aku nggak paham gitu loh, karena ya emang di pesantren kan kerjaan kita tuh cuman cuman tilawah Quran aja ya, cuman ngaji, tilawah, belajar gitu. Cuman ternyata kemudian aku merasakan manfaatnya itu ketika udah mulai kuliah di umum, misalnya pas aku lagi bermaksiat kayak gitu, pas aku lagi bersama teman-temanku gitu ya, terus saat itulah kan misalnya nyari imam gitu ya, imam buat sholat kayak gitu, kemudian akhirnya teman kan kayak ngajuin, udah aja yang imami kan udah hafiz gitu ya. Gara-gara aku sering jadi imam, akhirnya ada beberapa dosen yang kenal aku, dan gara-gara kenal dosen itu akhirnya kayak ya kan enak ya akrab sama dosen, akhirnya aku bisa dimudahkan buat jadi asisten lab kayak gitu, akhirnya aku bisa dimudahkan buat skripsi, bahkan aku di skripsiku ya alhamdulillah banget itu, walaupun ini jangan jadi niat ya, karena kalau saya teman-teman niatkan buat dapat kayak gini malah justru nggak dapat, karena niat kita udah berubah. Jadi aku pas skripsi itu aku masih ingat banget, aku tuh dapat penguji yang beliau itu termasuk penguji yang paling kritis di fakultasku. Nah, dan aku salahnya saat itu adalah aku tuh pas skripsi itu kayak baru nyerahin berkas skripsinya tuh hari H ujian, paginya baru tak kasihin. Aku udah dimarahin habisan sama beliau, terus beliau bilang, saat ini aku tuh males loh kalau misalnya ketemu mahasiswa kayak kamu gitu, kayak nggak niat banget sih mau sidang skripsi gitu. Beliau tuh bilang kayak gitu. Kalau misalnya bukan kamu kayak udah nggak bakal tak lulusin. Beliau tuh bilang kayak gitu. Terus kemudian ya udah, karena udah deket sama beliau, kemudian beliau bilang ya udahlah, aku saat itu skripsi juga tentang Quran kan ya, terus aku bercerita A, B, C, D, terus kemudian akhirnya aku memberikan kesimpulan bahwa bisa jadi kenapa kok penelitianku tuh nggak sukses, atau misalnya penelitian kok nggak aku lupa istilahnya, nggak berdampak lah intinya, kenapa kok eksperimenku nggak berdampak, karena bisa jadi mungkin orang nggak nyaman dengan murotalnya saat itu, karena kan masing-masing orang punya preferensi murotal yang berbeda. Misalnya ada yang nyaman dengan murotalnya Syekh Misyari Rasyid Al-Afashi, tapi bagi sebagian orang lain nggak nyaman dengan murotalnya beliau karena terlalu mendayu-dayu, karena terlalu panjang. Atau misalnya ada orang-orang yang nggak nyaman dengan murotalnya Syekh Matrud karena terlalu cepat, tapi ada juga yang lebih nyaman dengan Syekh Misyari karena kayak lebih merasuk ke hati kayak gitu loh. Aku ngomong kayak gitu kan, terus saat itulah kemudian beliau bilang, ya udahlah, Dek, kamu tuh dari tadi udah banyak jeleknya di deskripsimu, sekarang kamu coba ngaji pakai beberapa nada irama Al-Quran gitu. Ya udah, saat itulah aku berdua sama temanku, akhirnya kita ngaji pakai 2 nada Quran yang berbeda. Kita ngasih contoh gitu loh. Karena kan tadi, jadi ngasih contoh bahwa nada yang cepat seperti apa, temanku ngasih contoh yang mendayu-dayu itu seperti apa. Saat itulah kemudian ya udah, alhamdulillah aku bisa lulus, nilainya A gitu loh. Deskripsinya A. Ya cuma seperti itu. Jadi kita nggak pernah tahu ya hal mana yang bakal membantu kita gitu. Dan ternyata jadi akselerasi banget kayak itu loh. Cuman ya tadi, jangan sampai niatnya teman-teman tuh buat kayak gitu. Karena tadi ketika kita udah meniatkan buat nggak lillahi ta'ala, justru malah kita mungkin malah nggak dapat hal itu. Karena aku juga pernah nggak dapat. Jadi kan di UNS itu kan ada jalur tahfidz ya, jalur hafiz Quran itu bisa masuk ke kedokteran ya. Nah, dulu di SMA aku tuh udah dijanji-janjiin, ayo besok di lulusan SKRM daftar UNS aja, nanti dapat nanti bisa masuk ke kedokteran jalur hafiz kayak itu loh. Dan aku daftar, aku nggak keterima gitu loh, dan di sekolahku nggak ada yang keterima satupun. Saat itulah kemudian aku kayak benci banget dulu sama UNS tuh, kayak apaan sih ini, omong kosong ini, masa udah dijanjiin tapi ternyata nggak diterima. Cuman saat itulah kemudian aku tuh kayak beristighfar dulu. Emang niatku buat hafal Quran itu buat siapa sih? Kan buat Allah Subhanahu wa taala. Ketika emang nggak terima ya udah nggak apa-apa gitu. Karena emang tujuanku hafal Quran itu bukan buat masuk kedokteran gitu loh. Dan alhamdulillah
walaupun nggak lewat jalur itu, tapi bisa diterima lewat SBMPTN gitu. Gitu ya. Jadi saat itu aku baru merasakan, oh ternyata dengan Quran itu bisa benar-benar berakselerasi kok. Ya tadi mungkin caranya dengan tadi kita kayak pas lagi jadi imam, ternyata ketemu sama bapak-bapak, dia tersentuh sama suara kita, sama bacaan kita, terus kemudian kita jadi punya network yang banyak. Dengan jadi hafal Quran, kemudian kita jadi mungkin tilawah di mana-mana kayak gitu, atau misalnya kita ngisi di mana-mana, akhirnya kita ketemu sama dosen-dosen, kita jadi dekat sama mereka, dan punya networking juga kayak gitu. Itu cuman ya tadi sekali lagi jangan niatkan kita buat mendapatkan akselerasi itu, karena itu kan duniawi ya. Kita niatkan benar-benar untuk lillahi ta'ala, insya Allah ketika niat kita ikhlas, Allah yang akan mudahkan. Gitu. Terus yang terakhir nih, yang Jadilah Bintang. Jadi Jadilah Bintang itu lagunya KDI, masih ingat nggak sih? KDI Kontes Indonesia itu kan yang terbanglah tinggi menuju angkasa, meraih bintang. Oh, beda ya, bukan Jadilah Bintang. Aku ambil nafas dulu ya. Ini udah saya terakhir. Aku masih ingat salah satu pesan dari ustadku pas aku tuh udah lulus, terus kemudian aku silaturahim ke beliau. Beliau namanya Ustaz Ahmad Najaruddin. Itulah beliau tuh bilang, alhamdulillah ya, sekarang antum udah kuliah di kedokteran gitu loh. Nah mungkin nasihat dari Ustaz dari beliau mungkin beda dari nasihatnya buat santri-santri yang lain. Kenapa? Kalau misalnya buat santri-santri kan biasanya kita dimotivasi ya buat jadi apa tuh namanya, ya buat jadi ustadz-ustadz gitu lah ya. Kita dimotivasi bagi santri kan gimana caranya Pak kita tuh harus akrab dengan Al-Quran, Pak gimana caranya kita tuh bisa apa tuh namanya hafalnya lancar, mungkin kayak gitu. Nah mungkin pas ke aku ustadz itu ngasih nasihat bahwa sekarang kamu udah ada di jalan kuliah di kedokteran, maka jadikanlah Quran itu membumbui di kedokteran dengan caramu gitu loh. Jadi jadikanlah Quran itu membumbui dengan cara kamu jadilah orang yang emang benar-benar serius desainnya. Jadi kamu jadilah dokter yang bagus, dan juga pasangan temanku kamu jadilah, kan dia ambil teknik kimia ya, kamu jadilah seorang yang menguasai teknik kimia dengan sebenar-benarnya, kemudian jadilah orang-orang besar di sana, dan nanti yang ketika ditanya apa sih yang menyebabkan kamu bisa ada di posisi ini, kamu bisa menjawabnya karena Al-Quran. Jadi agar nantinya ketika mungkin kamu udah jadi asisten dosen, kamu bisa mengajari ke adik-adikmu bahwasanya kalau misalnya kamu tuh pengen ujianmu dimudahkan, ya kamu harus belajar, tapi jangan sampai kamu melupakan Al-Quran. Bahwasanya nanti ketika kamu udah bekerja di perusahaan multinasional, udah berada di company yang dia tuh udah go internasional, jangan sampai lupa bahwa kamu tuh masih punya Quran. Dan bukalah halakoh Quran di tempat-tempat itu. Ada mungkin bagi orang-orang yang mungkin kata satu tuh yang kuliah di Timur Tengah, mungkin mereka tuh jatuhnya yang buka halakoh, buka kajian-kajian. Nah, tugasnya kita yang kuliahnya di umum, tugasnya kalian yang mungkin bekerja di perusahaan-perusahaan yang umum, ya udah bukalah kajian-kajian di tempat itu. Bumikanlah Quran di tempat-tempat itu. Jadilah orang-orang yang bersinar dengan Al-Quran di tempat-tempat itu. Jadi jangan sampai mimpimu tuh cuma sebatas bahwa ya udah aku cuma jadi ketika aku udah jadi dokter ya cuma jadi dokter aja, terus ya udah Quranku cuma ada di masjid-masjid. Jangan sampai seperti itu, tapi bawalah Quran itu juga ke rumah sakit, misalnya dengan cara menunjukkan kalau misalnya pas lagi ke pasien yang muslim, kita ajak, Bu, ayo loh Bu, jangan lupa juga dibaca Qurannya, jadi biar ibu sakit itu tetap dapat pahala. Atau misalnya tadi teman-teman yang ada di perusahaan multinasional, bukanlah halakoh Quran di sana. Ingatkanlah mereka kalau misalnya di perusahaan mereka itu ada sesuatu yang mungkin melanggar syariat. Ingatkanlah mereka ketika misalnya kayak teman-teman ada di suatu organisasi atau asosiasi pedagang, gimana caranya biar pedagang-pedagang itu jadi pedagang-pedagang yang jujur. Karena dakwah-dakwah kita tuh udah bakal nyasar ke arah sana. Karena dakwah tapi kita pengen Quran itu juga membumi di tempat-tempat itu. Dan saat itu aku baru merasakan, oh ternyata seperti itu ya maksudnya saat itu. Dan sekarang aku juga merasakan bahwa kita nggak boleh loh berpuas diri cuman hafal Quran aja. Kita nggak boleh loh berpuas diri kalau misalnya kita khatam hafalan kita aja. Kita nggak boleh loh berpuas diri kalau misalnya kita tuh udah selesai setoran 30 juz karena masih banyak PR. Karena masih banyak masalah umat yang perlu diselesaikan. Karena masih banyak kaum du'afa yang perlu uluran tangan kita. Maka jadilah kalian, dan ini juga pesan buat teman-teman semuanya nantinya, orang-orang hebat yang bisa mengentaskan kemiskinan, tapi juga nggak lupa sama Al-Quran.
jadilah kalian manajer, jadilah kalian misalnya vice president di perusahaan-perusahaan besar, tapi juga nggak lupa sama Al-Quran. Jadilah kalian hakim-hakim, arsitek-arsitek, dan juga insinyur-insinyur yang ketika kita tuh bekerja, ketika kita berprofesi, kita tuh nggak lupa sama Quran kita. Karena tadi ketika kita udah tahu Quran, kita tuh bisa berakhlak dengan sebaik-baiknya. Ketika kita udah dekat dengan Al-Quran, kita insya Allah akhlak kita juga akhlak yang baik gitu loh. Karena kan ya kita bakal lebih tenang ya. Bayangin kalau misalnya ada dua orang, yang satu tuh mungkin dia uraan, yang satu mungkin dia nggak jelas. Makanya kayak yaudah dia biasa aja. Sementara yang satu lagi kita kenal bahwa dia mungkin dia insinyur yang mungkin dia tuh dekat sama Al-Quran, maka kita pasti akan lebih tenang mempercayakan pada yang dia dekat sama Al-Quran tadi. Jadi itu pesan juga. Jadi jadilah bintang tadi. Teman-teman semuanya kan di sini nggak ada, kalau saya teman-teman yang ada kuliahnya di agama ya mungkin jadi ustadz dan ustadzah ya. Cuman kalau saya teman-teman semuanya yang kuliahnya di umum ya kalian nggak harus jadi ustadz dan ustadzah kok, tapi kan bisa jadi dai, tapi kan bisa menunjukkan gitu loh bahwasanya orang yang dekat sama Al-Quran itu adalah orang-orang yang baik, bahwasanya orang yang dekat dengan Al-Quran adalah orang-orang yang jujur, bahwasanya orang yang akrab dengan Al-Quran adalah orang-orang yang bisa kita jadikan panutan, adalah orang-orang yang bisa kita percaya, adalah orang-orang yang memang bisa menjadi penerang bagi semesta. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur, pokoknya di ayat-ayat yang aku lupa halaman berapa, kayaknya halaman 353 kayaknya. Nanti saya akan buka halaman 363 surat An-Nur. Itu yang paling bawah itu kan Allah nurus samawati wal ard mathlun kamishkatin fiha misbah. Jadi intinya Allah tuh mempermisalkan bahwasanya orang tuh yang mendapatkan hidayah itu kayak lampu sentir. Tahu sentir nggak? Sentir atau lampu apa ya? Lentera gitu loh. Jadi lentera. Jadi lentera yang ditutup dengan kaca gitu loh. Jadi dia bisa lentera itu kan ada kacanya, jadi dia bisa melindungi si api itu dari angin, jadi dia nggak mudah padam. Tapi karena kacanya itu bening, dia itu nggak cuma buat pelita bagi lentera itu, tapi juga bisa menerangi sekitarnya. Nah, kalau misalnya orang-orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran dan sesuatu seperti itu, kita tuh nggak cuma ketika hati kita itu ada Al-Quran dan As-Sunnah, ketika hati kita ada Al-Qurannya, bukan hidup kita aja yang tenang gitu loh, bukan cuma hidup kita aja hidup kita aja yang jaya, tapi kita juga bisa membawa ketenangan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka teman-teman semuanya sekali lagi, malah kita mengakrabkan diri dengan Al-Quran, malah kita semakin dekat dengan Al-Quran, dan kita berharap semoga kita bisa mendapatkan cahaya, dan kita bisa juga menjadi cahaya bagi teman-teman yang lain. Dan terakhir tutup dengan quotes yang aku sukai, jadi kan tetaplah berusaha, nggak ada yang mustahil, karena apa yang jadi dongeng manusia bisa terwujud di dalam mereka yang percaya janjinya. Gitu ya. Sudah itu ya materinya, nanti kita bisa tanya jawab, karena suaraku udah haus banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan katsira pada Mas Huda yang sudah menyampaikan. Ini sangat relevan sekali tadi materinya, bahkan kita diberikan contoh-contoh yang mungkin ada beberapa referensi yang saya pahami, tapi mungkin terkait Spider-Man dan juga banyak hal ya, insya Allah. Ini berarti juga relevan sekali dengan masa kita, kondisi kita, atau mungkin pada anak-anak milenial nih yang mungkin juga dibutuhkan gitu. Alhamdulillah kita tadi sudah selesai ya teman-teman, menerima materi yang begitu alhamdulillah banyak sekali, walaupun saya rasa masih kurang butuh banyak asupan kembali karena Al-Quran ini sangatlah luas ya teman-teman, bahkan sampai ke niat kita diatur gitu. Maka kembali lagi pada kita menjadi pribadi yang baik gitu. Insya Allah itu menjadi pembaca Al-Quran yang ikhlas, dan juga ya tadi kembali lagi ada keberuntungan akselerasi yang kita terima gitu insya Allah. Langsung saja mungkin kita ke sesi tanya jawab. Sebenarnya ini masih ada waktu 10 menit lagi Mas. Udah, tapi alhamdulillah karena Mas sudah lebih cepat selesai, kita masih banyak diskusi nih insya Allah sama teman-teman. Oke, kepada teman-teman saya persilahkan ya untuk segera mungkin meng-on-kan ya, atau mungkin langsung tanya di kolom komentar. Dipersilahkan. Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya? Oh, apa masih menulis? Oke, mungkin kalau masih pada menulis pertanyaan, saya ingin bertanya sebenarnya, Mas Uda.
Ini kan tentang Quran ya. Saya juga jadi agak gimana ya. Saya juga alhamdulillah punya beberapa hafalan gitu. Dan itu tuh semasa di kampus itu ya sulit untuk bertahan gitu. Bahkan saat bulan Ramadan bisa dikatakan sekarang lagi kegiatan-kegiatan rohis itu sibuk dengan kajian gitu. Bahkan lebih banyak kajian ketimbang dengan pribadi sendiri gitu. Maksudnya dengan Al-Quran itu, dengan amal-amal yaumi sendiri. Bagaimana mungkin apa ya? Tadi sebenarnya tips sudah banyak, tapi lebih ke bagaimana cara kita mengkondisikan kita antara kegiatan kita yang walaupun itu dengan Al-Quran juga sih, lebih banyak kajian Al-Quran juga gitu, dengan kegiatan amal sendiri gitu. Lebih mana yang diutamakan, apa seperti apa gitu. Terima kasih Mas, mungkin itu pertanyaan pertama. Oke. Berat ya pertanyaannya ya. Jadi aku menjawabnya dengan pengalaman aja ya. Maksudnya aku takut menjawab pakai dalil nih, karena kan bukan Ustadz. Jadi aku juga pernah merasakan hal yang sama. Dan aku mulai cerita dulu. Jadi aku dulu pas SMA tuh aku heran. Ketika aku lihat, aku dengan para alumni gitu, mereka tuh pada datang ke pondok kan, terus kayak mereka cerita, wah nanti kalau misalnya kamu udah kuliah di umum tuh, kamu bakal susah banget buat tilawah Quran gitu, buat merujak itu bakal susah. Pas itu aku nggak percaya, karena pada saat itu pas aku masih jadi santri itu, aku bisa tilawah 5 juz per hari itu kayak mudah banget loh, kayak tilawah 5 juz per hari kayak ya udah itu paling cuma berapa 2 jam itu udah cukup gitu loh, cukup banget. Cuman ternyata ketika aku udah kuliah beneran, ketika aku udah kuliah di sini di umum, susah banget. Bahkan kadang-kadang 1 juz aja aku tuh merasa susah gitu loh. Dan aku pun ada di titik di mana di mana saat itu kayak benar-benar aku tuh sedang jauh-jauhnya dari Al-Quran itu. Nah, kalau ditanya bagaimana tipsnya, ya menurutku yang bisa banget membantu kita buat tetap dekat sama Al-Quran adalah yang pertama kita harus nyari komunitasnya juga sih, itu penting. Atau nggak harus komunitas, kita harus nyari teman-teman yang emang mereka itu ada komitmen gitu loh. Kalau misalkan ya entah outdoors atau apapun yang mungkin bisa disesuaikan. Jadi dengan adanya orang-orang kayak itu kita tuh bisa termotivasi buat tilawah lagi, kita bisa termotivasi buat murojaah lagi. Dengan cara kita tuh bergabung dengan mungkin halakoh-halakoh, kita akhirnya termotivasi buat menghafal lagi gitu loh. Nah kadang-kadang gini, yang kan sekarang kita tuh sering ya beralasan misalnya ada suatu lembaga bikin bikin halakoh Quran berbayar kayak gitu ya. Terus kita beralasan kayak masa cuma ngafal Quran aja harus bayar kayak itu loh. Padahal sebenarnya ya nggak apa-apa kadang-kadang dengan kita membayar itu kita akhirnya termotivasi loh, karena kita udah bayar mahal-mahal, maksud kita nggak datang gitu loh. Kalau misalnya teman-teman misalnya ikut seminar-seminar aja itu kan berbayar kan ya, itu berbayar mahal aja teman-teman masih mau, masa buat Quran kita nggak mau berbayar itu. Jadi itu yang penting juga adalah cari lingkungan, itu yang pertama. Yang kedua adalah sesuaikan dengan kondisi dan keadaan tapi nggak melupakan. Jadi kalau kata kata ustadku dulu, aku pernah curhat ke beliau juga pas aku lagi galau gitu. Terus dia mengatakan bahwa minimal banget kalau bisa ketika kamu tuh punya hafalan tuh diulang 10 hari sekali. Jadi misalnya kalau saya udah hafalan udah 30 juz, berarti minimal banget ya sehari itu tilawah 3 juz. Maka saat itulah kemudian aku tuh mengazamkan diriku, pokoknya sehari minimal banget harus tilawah 3 juz. Nah, walaupun kemudian di hari-hari itu aku tuh sering lupa, aku tuh kayak pagi pas lagi musim ujian gitu kayak benar-benar paling tilawah tuh cuma bisa juz ya. Itu kayak ya udah nggak apa gitu loh. Cuman seenggaknya kita tuh masih punya niat, masih punya azam bahwa kita pengen tilawah 3 juz per hari kayak gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan sama teman-teman semuanya. Mungkin 1 juz nggak apa, kalau misalnya teman-teman yang lain tuh mungkin masih dalam proses menghafal atau misalnya kayak setengah juz nggak apa-apa. Tapi ya benar-benar juz lah sehari kayak gitu. Dan kita tuh kayak benar-benar ada targetan itu ya insya Allah kita bakalan bakalan berusaha buat menaiknya gitu. Pun ketika akhirnya kita udah punya niat, kita udah berusaha bersungguh-sungguh, tapi ternyata kok kemudian seharian kita banyak agenda banget, seharian kita akhirnya capek gitu, nggak sempat buat tilawah, itu ya udah nggak apa, seenggaknya kita udah diniatkan atau kita udah dicatat niatnya. Terus juga tadi yang penting juga adalah manfaatkan waktu-waktu yang sempit itu sih. Kalau aku dulu tuh sukanya buat tilawah itu, aku sukanya di waktu-waktu habis sholat gitu loh. Jadi kalau kan misalnya aku pas-pas ya itu kan capek banget. Itu pas sholat tuh habis sholat duhur itu di masjid. Ya aku 10 menit tak pakai buat tilawah Al-Quran kayak gitu. Itu malah enak banget.
Atau kadang-kadang pas lagi pasien banyak banget kayak itu kan itu capek ya. Jadi pas lagi capek ya udah aku kayak izin sholat duha, habis sholat duha aku baca 1 atau 2 halaman kayak itu. Ya, itu bahkan selain kayak jadi stress reliever buat aku, itu juga jadi kayak penambah semangat juga kayak gitu. Jadi itu. Jadi tipsnya buat apa namanya? Biar tetap dekat Quran tadi ya, yang pertama adalah cari teman tadi, ya itu menurutku penting banget, cari teman dan halakoh, kalau perlu bayar ya nggak apa, bayar aja. Terus yang kedua adalah apa sih tadi? Yang kedua cari teman, yang kedua tadi kita harus punya target yang jelas. Terus yang terakhir adalah tadi, jangan sampai kita terbebani bahwa tilawah itu harus berapa halaman, tilawah itu harus berapa juz. Kalau misalnya cuma bisa sehalaman, bahkan setengah halaman ya nggak apa-apa kan. Kalau kata peribahasa yang kita kenal dari zaman SD kan, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ya. Itu ya. Jawab nggak Hanif? Terima kasih Mas. Alhamdulillah, insya Allah menjawab sekali. Mungkin ini lanjut ke berikutnya. Ini ada pertanyaan, sudah ada 2 pertanyaan. Pertama ini ada dari Melia Adeliani. Assalamualaikum Mas Huda, izin bertanya, bagaimana cara mengatasi diri ketika mulai insecure untuk dekat sama Al-Quran, Mas, terutama ketika menghafal Al-Quran, seperti hafalan sulit masuk, bagaimana ya, Mas? Jazakallah khairan, Mas. Langsung saja, Mas. Langsung tak jawab ya. Waalaikumsalam. Jadi, Waalaikumsalam Melia ya. Jadi kalau misalnya insecure, gimana ya? Aku agak susah menjawab jawaban ini. Cuman aku ingat temanku. Jadi kita tuh di pesantren ya, aku cerita aja. Di pesantren itu meskipun pesantren yang tahfidz, tapi nggak semuanya itu lulus 30 juz. Bukan gitu, salah. Jadi aku cerita dulu. Jadi angkatanku itu, kita waktu masuk pesantren itu ada 63. Waktu masuk pesantren, 63. Dan kita saat itu punya target setiap tahun tuh hafal 10 juz. Nah, saat itulah ada teman-temanku yang SMP itu dia dari SMP yang udah tahfidz, jadi dia udah punya hafalan 7 juz, kan itu bekal banget ya. Udah punya hafalan 7 juz itu dari SMP-nya. Dan qadarullah, ternyata dia tuh nggak lulus karena ketika di pesantren kami, ketika dia tuh nggak sampai target 10 juz setahun, dia tuh entah nggak naik kelas atau kalau saya mau naik kelas berarti dia harus pindah sekolah. Nah, temanku kayak gitu. Ada teman-temanku tuh yang dia tuh udah punya apa tuh namanya? Udah punya bekal 7 juz, 5 juz kayak gitu, tapi ternyata dia nggak sampai target dan akhirnya dia tuh ada yang nggak naik kelas dan juga ada juga yang pindah sekolah. Sementara aku juga punya teman, yaitu temanku yang dia sama-sama kelas di UNS sekarang, dia udah lulus, dia itu, entah kalau misalnya kan pernah tahu ya, kan nggak juga bakal tahu, dia itu adalah orang yang bacaannya biasa-biasa aja. Dia itu orang yang hafalnya juga biasa-biasa aja, tapi semangatnya itu Masya Allah. Bahkan kalau diibaratkan ya, kalau di masjid pesantren itu dulu, ketika ada orang yang tilawah dengan keras-keras di pesantren, di masjid pesantren itu kok tilawahnya keras banget, ngajinya keras banget, sampai malam hari jam 11-an itu masih ada suara orang ngaji, berarti itu temanku yang tadi. Dan ternyata alhamdulillah, meskipun dia tuh kalau misalnya ngapal tuh kayak lama banget, meskipun dia tuh mungkin bekalnya nggak banyak, tapi dia bisa menyelesaikan masa tadi 4 tahun, dia bisa selesai 30 juz dan dia bisa kuliah juga di UNS bareng aku gitu loh. Jadi setelah kemudian membuktikan bahwasanya orang itu nggak harus dituntut hafalannya cepat, tapi yang dituntut buat kita adalah bagaimana kita tuh teguh dan istiqomah sama Al-Quran gitu loh. Itu yang penting. Jadi nggak apa-apa kalau kan sekarang kan kalau misalnya nggak hafal sejuz setahun kan juga nggak ada yang nggak ada dosen yang bilang kalau misalnya kamu tahun ini nggak hafal 1 juz skripsi tak tunda, kan dosennya nggak kayak gitu ya. Jadi kita nggak ada targetan kayak gitu. Jadi apa sih, kita memang harus berusaha semaksimal mungkin, semakin lebih cepat lebih baik. Cuman kalau misalnya emang kok belum bisa, ya udah nggak ada yang perlu tergesa-gesa gitu, pelan-pelan aja nggak apa-apa gitu. Jadi kok nggak masuk ya nggak apa, ulangi terus gitu loh. Karena tujuan utama tuh bukan cuman kita hafal aja, tujuan utama bukan cuman kita lancar aja, tapi tujuan utama dari kita menghafal Quran adalah kita tuh tambah dekat sama Al-Quran. Itu yang paling penting. Karena apa? Ada hadisnya juga bahwa Quran itu adalah seperti unta yang aku pelan-pelan. Jadi menjaga hafalan itu lebih susah dibandingkan menjaga unta yang udah diikat dan ditali ke pengikatnya gitu. Jadi bayangin, unta yang udah ditali itu kan udah susah buat kabur ya. Tapi ternyata menjaga hafalan itu lebih susah daripada itu. Tapi ternyata misalnya kita kayak nggak merja beberapa hari, beberapa bulan aja, kita udah
lupa. Nah itu kenapa kok kita gampang lupa? Sementara kalau misalnya kita ngafalin lirik lagu, misalnya lagu ada apa denganmu, atau misalnya kisah kasih di sekolah, itu kita terakhir kan dengar lagunya mungkin zaman SD, tapi sampai kita kuliah kita masih ingat liriknya gitu kan ya. Sementara Al-Quran kita baru selesai ngafal pagi ini, nanti sore udah lupa. Kenapa kayak gitu? Karena hikmahnya adalah agar jangan sampai kemudian kita berpuas, udah aku udah selesai hafal, udah selesai. Kita mudah lupa, kenapa? Karena biar kita terus mengulang-ulang hafalan kita. Kita mudah lupa, kenapa? Biar kita tetap semangat buat mendengarkan diri kepada Al-Quran kayak gitu. Jadi kalau misalnya kok menghafal Quran ya sulit, ya udah nggak apa, ulangi terus aja sampai hafal gitu loh. Terus juga kata para ulama dan kata satu juga, kita berevaluasi, jangan-jangan kita baru bacanya masih kurang banyak. Kalau kata satu tuh ya kalau bisa kita ngafal Quran tuh ya baca dulu sampai 70 kali, 100 kali baru kita hafal gitu loh. Kalau misalnya kita baru baca 3 kali terus merasa kok nggak hafal-hafal, ya itu emang usaha kita masih kurang kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku dulu juga pas lagi proses menghafal itu, sebelum aku ngafal tuh biasanya tak baca sampai 5 kali dulu baru aku ngafalin satu-satu. Jadi kayak biar ada semacam memori di otak alam bawah sadar kita kayak gitu. Itu sih. Tuh, jadi itu ya, jadi kalau misalnya kok mulai insecure ya nggak apa-apa. Jadi bisa jadi Allah itu sayang sama kita, makanya hafalannya agak disusahkan biar kamu tetap rajin kayak gitu. Oke. Oke, terima kasih Mas Huda. Alhamdulillah tadi pertanyaan kedua sudah dijawab. Selanjutnya ya, ini pertanyaan kedua dari Sadam Rahputra Zainal. Assalamualaikum Bang Huda. Bang Huda nih. Izin bertanya Bang, apa saja tips-tips untuk mau membaca Al-Quran Bang, supaya istiqomah kepada Al-Quran? Dan apa ada grup WA untuk selalu store baca Al-Quran tuh Bang, supaya ada kemauan di setiap hari kita selalu membaca Al-Quran. Silakan Mas Huda jawab. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadam. Oke, tips-tips buat baca Quran ya tadi ya udah tak sebutin ya, tipsnya ya udah banyak banget tipsnya, pokoknya dibaca. Jadi tips yang paling baik adalah dibaca. Jadi kalau kata buku yang paling baik adalah buku yang dibaca. Menurut skripsi yang paling baik adalah skripsi yang diselesaikan, maka tips yang paling baik buat mau baca Quran ya udah buka mushafnya dibaca, itu tipsnya itu. Terus kalau misalnya buat istiqomah dan ada grup WA-nya tuh ada ordos, cuman aku dulu pernah gabung, cuman sekarang udah nggak gabung. Coba mungkin bisa dicari di komunitas-komunitas gitu aja ya. Soalnya sekarang aku biasanya kalau saya buat grup-grup itu aku biasanya cuma grup-grup circle aja. Jadi kayak teman-teman sehalako atau satu fakultas kayak gitu. Jadi kita karena biar lebih nyaman sih, makanya aku lebih sekarang bikin grupnya kayak gitu. Jadi kalau saya pengen ada programnya atau enggak, mungkin bisa tanyain ke teman-temannya di LDK-nya masing-masing aja ya. Apakah ada program kayak gitu, ataupun kalau misalnya belum ada, ya udah bikin aja program itu gitu loh. Jadi program buat saling bersombong dalam kebaikan. Dulu aku namanya kayak gitu. Jadi grupnya itu adalah grup buat bersombong gitu loh. Nah, niatnya bersombong itu bukan buat niat kita sombong beneran, tapi niatnya sombong adalah kita buat motivasi satu sama yang lainnya. Karena tadi kan ketika misalnya ada yang bilang, alhamdulillah aku udah sholat duha, akhirnya kita teman-teman yang lain kita nggak ada suaranya ya? Ada Mas, mungkin lagi itu dari sana. Oh ya. Ya, jadi dulu aku bikin grup sendiri, grup sombong-sombongan sama teman-teman terdekatku kayak gitu. Akhirnya kayak kita jadi semangat gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya link sama programnya, kalau misalnya buat program yang dokter itu aku tahu. Jadi kan aku jadi misalnya jadiin itu namanya dokter menghafal. Cuman kalau misalnya di program lain tuh sementara aku kayak belum ada info. Nanti mungkin kalau misalnya aku nemu coba tak cariin, kalau misalnya ada itu nanti bisa tak bagiin ke siapa, Fikri ya, nanti bisa dikasih ke grupnya gitu. Itu. Tapi kalau misalnya teman-teman belum, tapi seingatku loh, biasanya sekarang tuh kan udah ada lembaga-lembaga Quran ya di kampus ya. UNES sudah ada belum? Kalau misalnya di Undip tuh ada, di UNES juga ada. UNES udah ada? Oh, ada Mas. Ada ya. Nah itu kan, itu kan biasanya ada halakoh-halakohnya ya kan. Biasanya itu juga bikin kelas-kelas Quran. Nah itu mungkin nanti bisa di-share lewat situ sih itu. Karena kalau misalnya kayak lebih dekat itu biasanya lebih nyaman karena kayak satu univ, satu fakultas itu biasanya kan karena kita punya satu kesamaan kan ya. Jadi kayak lebih nyaman aja dibandingkan tiba-tiba kita masuk ke grup stranger yang kita nggak tahu orangnya di sana siapa kayak gitu. Itu sih. Semoga menjawab Mas Sadam. Oke, alhamdulillah, jazakallah Mas udah menjawab pertanyaan terakhir tadi ya. Suara saya kedengeran Mas? Kedengeran kok, kedengeran. Oh iya, ini mungkin untuk siapa namanya?
saudara siapa? Saudara Sadamrah Putra Zainal nanti bisa ya, mungkin nanti panitia mengomunikasikan teman-teman yang ingin ikut baca Al-Quran atau mungkin laporan-laporan seperti itu, nanti bisa diarahkan ke Odoj ya. Di UNES juga sudah ada Odoj gitu, dan mungkin ada juga halakoh-halakoh gitu. Nanti bisa diarahkan ya teman-teman panitia. Itu. Oke. Mungkin terakhir ada pertanyaan lagi? Mungkin yang ingin mic on atau gimana? On mic atau gimana? Kalau nggak ada, oke. Mungkin alhamdulillah tadi sudah selesai ya diskusi kita terkait dengan tadi Al-Quran. Langsung saja mungkin tadi penutup closing statement dari Mas Huda ya. Kepada Mas Huda saya persilahkan untuk closing statement. Oke. Bismillah. Jadi kalau misalnya nggak suruh ngasih closing statement, aku takut membatasi apa-apa yang teman-teman dapatkan. Karena tadi mungkin masing-masing kita bisa ngambil pelajaran yang beda-beda ya. Cuman gini aja, intinya adalah aku masih ngasih pesan. Jadi aku tuh sering banget nemuin orang ketika dia tuh kayak mau ngaji, dia tuh mau ikut kajian, dia tuh malu karena merasa kayak nggak layak di kajian itu. Dia tuh pengen ikut halakoh, tapi merasa malu gara-gara mungkin bacaannya nggak sebagus orang-orang lain. Akhirnya dia mundur dan nggak mau ikut kajian itu. Nah, itulah kayak, ya aku marahin dia dong. Kamu tuh gimana sih? Kalau kamu misalnya nggak layak buat kajian itu, harusnya kamu tuh nggak kayak gitu. Karena kalau misalnya kamu lihat gitu loh, di kajian-kajian itu, mereka tuh orang-orang yang udah dari dulu belajar agama. Mereka tuh orang-orang yang mungkin lulusan pesantren menurutmu kan. Mereka tuh mungkin yang menurutmu adalah orang-orang yang agamanya udah bagus. Nah, mereka yang agamanya udah bagus aja masih semangat buat belajar, masih semangat buat ikut kajian, masih semangat buat ikut halakoh. Maka kamu yang mungkin merasa kok ketinggalan, harusnya kamu lebih semangat daripada mereka gitu loh. Kalau mereka aja sekarang tuh masih berlari, mereka sekarang masih belajar Al-Quran, mereka sekarang masih ikut taklim, masih ikut halakoh. Maka kalau misalnya kita merasa ketinggalan tuh bukannya kita justru malah menyerah, kalah. Kita justru harus lebih semangat daripada mereka. Kalau misalnya mereka lari, kita harusnya sprint kayak gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kok merasa kok aku dia terlalu baik buat aku, atau misalnya aku merasa kayak kita merasa kayak halakoh itu isinya tuh orang-orang yang ahli surga semua, ya kita nggak boleh kalah gitu loh. Jangan sampai kemudian udah tahu teman-teman yang soleh, yang kita anggap udah soleh aja masih semangat buat kajian, masa kita yang merasa diri kita kurang soleh jadi malas-malasan kayak gitu. Itu yang menurutku penting banget buat teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai minder. Kalau misalnya teman-teman merasa kok masih kurang dibanding teman-teman yang lain, berarti bukan malah justru menjauh dari mereka, tapi justru semakin mendekati mereka, minta diajari mereka, dan nggak boleh malu sama mereka. Karena perumpamaan muslim yang baik itu kan seperti penjual minyak wangi ya. Jadi ketika kita nggak dikasih mereka minyak wangi, insya Allah kita tetap kecipratan wanginya kayak gitu. Itu sih pesanku. Jadi jangan sampai alasan di hal-hal yang salah, jangan sampai malu di hal-hal yang salah, jangan sampai kita tuh malu buat berbuat baik, malu jadi orang baik, sementara kita nggak pernah malu jadi orang yang buruk. Kita nggak pernah malu buat maksiat, masa kita harus malu sih berbuat baik kayak gitu. Itu sih. Semoga bisa jadi statement ya. Oke, jazakallah khairan katsiran pada Mas Huda yang sudah menyampaikan closing statement. Izinkan saya sedikit menyimpulkan ya tadi materi yang sudah disampaikan. Pertama tadi diarahkan terkait Ramadan. Ramadan itu apa sih? Tadi kita diarahkan bahwa Ramadan yang kita tahu tentang iklan marjan, bahkan tadi terkait perang sarung dan juga yang lainnya. Terus Ramadan mulia. Kenapa Ramadan mulia? Karena turunnya di Al-Quran sesuai dengan yang tadi dalil yang sudah disampaikan. Syahrul Ramadan al-Lazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di sini dijelaskan bahwa ada 3 poin, yaitu huda, petunjuk bagi kita, bayinat, penjelas bagi kita, furqan yaitu pembeda bagi kita. Terus juga tadi disampaikan tentang mahjuro, tidak tekun, terus memahami Al-Quran itu penting, sangat penting, bahkan itu lebih penting daripada mungkin itu ya pelajaran yang lainnya gitu. Kenapa kita harus jadi dekat Quran? Itu menjadikan barokah untuk kita sendiri gitu. Terus tadi Mas Huda juga menganalogikan terkait dengan Al-Quran gitu.
bahwa ada tadi tisu, toilet, terus kertas gorengan juga Al-Quran, bahwa mereka itu bersumber dari yang sama, tapi mereka akhir yang berbeda gitu. Terus juga ini ya, ada beberapa kemuliaan yang disampaikan juga, yaitu tadi baca dapat pahala ya, terus obat juga, terus syafaat, terus juga tadi disampaikan untuk hati-hati dengan niat, terus juga disampaikan juga tips, yaitu pertama niat ikhlas, ubah mindset, buat target, cari teman ya, lingkungan ini maksudnya, manfaatkan yang sedikit, komitmen dan execute. Terus ini tadi juga disampaikan, diingatkan bahwa bukan sekedar nembel-nembel Qur'ani, tapi juga akhlaknya Al-Quran. Terus juga dengan Al-Quran kita bisa berakselerasi gitu. Terus jadilah bintang gitu. Jadi walaupun kita dimanapun kita, bukan orang Timur Tengah atau mungkin kita di tempat umum, kita bisa menyampaikan suatu hal kepada teman kita, suatu hal suatu hal yang baik gitu, khususnya dari Al-Quran. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali lagi Mas Huda yang sudah menyampaikan materi dengan berbusa-busa tadi. Mungkin ingin minum nanti setelah maghrib, dipersilahkan Mas. Siap. Oke, sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya tadi dan juga yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Semoga ini jadi barokah. Walaupun hanya sekitar 61 orang, semoga ini menjadi amal yang insya Allah turun-temurun ya, untuk Mas Huda khususnya dan untuk teman-teman umumnya. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri. Sebelumnya ini ya, kita ada foto foto dokumentasi untuk acara ini. Kepada mungkin teman-teman panitia, operator, saya persilahkan. Ada operatornya, silakan dipimpin mungkin. Apa silakan teman-teman mungkin yang ingin teman-teman untuk membuka kameranya untuk dokumentasi. Oke, ini udah mulai pada buka. Ini ada operatornya nggak ya? Mungkin bisa dihitung sama operator ya. Oke, kita masuk ke sesi dokumentasi ya. Dari set pertama dulu, teman-teman silakan buat on cam ya. Buat PJ dokumentasi, saya siapkan ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Slide yang kedua. Ini enggak banyak. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya, gaya bebas. Mungkin Mas Huda ada gaya, silakan Mas. Yang ngikutin Mas Huda. Ini oke, yuk ikut Mas Huda. Milenial. 1, 2, 3. Oke, yang slide kedua ya. 1, 2, 3. Tangan kiri. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Mas Huda dan juga Mas Hanif. Saya kembalikan lagi.
Oke, terima kasih Mas Fikri yang sudah tadi memimpin. Alhamdulillah tadi udah ada dokumentasi ya teman-teman. Semoga ini jadi kenang-kenangan bersama ya dalam menuntut ilmu. Ini nanti jadi saksi gitu. Ada Mas Huda, ada Mas Fikri bahwa kita sama-sama di sini belajar untuk memahami ya gitu. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon maaf kalau misalnya tadi banyak kesalahan dari saya, dan semoga kita semua dimudahkan di setiap urusannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi serahkan wabarakatuh. ke MC. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Hanif ya, yang tadi sudah menjadi moderator, memandu sesi tadi materi Quranic Stack pada pagi hari ini sampai menjelang siang. Ya, saya sebagai MC memohon maaf juga atas segala kesalahan dan kekurangannya. Tetap semangat ibadah puasanya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Mas Huda. Amin wa iyyakum. Izin pamit ya. Makasih buat teman-teman Ya. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, bagi teman-teman yang masih belum keluar room ya, yang belum kasihnya juga, silakan buat pesannya dulu. Dan juga saya ingin menyampaikan bahwa semoga teman-teman mau ya nggak meninggalkan grup gitu ya. Nanti insya Allah grup itu akan menjadi info kajian yang selanjutnya gitu. Harapannya teman-teman jangan live grup seperti itu ya teman-teman ya. Insya Allah akan ada info mengenai kajian seperti itu. Terima kasih teman-teman. Jazakumullah khairan yang telah mengikuti acara Quranic Stack ini.